Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 pengantar bisnis manajemen akan mempresentasikan video presentasi tentang lingkungan ekonomi. Kelompok 4 beranggotakan Sherly Fauzia Aulia dan saya Febran Adila Daha dan Raditya Ibnu Rizak. Baiklah, langsung saja saya mempresentasikan, yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih kuat dari yang biasanya, maka total dari tingkat pendapatan dan para kerja relatif tinggi, sehingga terdapat volume pengeluaran yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Karena permintaan untuk barang dan jasa yang tinggi, maka perusahaan yang menjual barang dan jasa akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang lemah. Sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkat pendapatan perusahaan, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa kebutuhan pokok dipengaruhi secara negatif oleh perekonomian yang lemah, karena pelanggan cenderung untuk mengurangi permintaan mereka. Selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap kinerja bisnis. Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasikan dengan mengukur persentase perubahan dalam indeks harga konsumen, yang mengindikasikan harga dari sejumlah besar produk konsumen seperti produk kebutuhan sehari-hari, perumahan, bahan bakar, layanan kesehatan, dan listrik. Inflasi juga dapat mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan meningkatkan harga dari perlengkapan dan bahan baku. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar lagi dalam beban operasi suatu perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi selama inflasi tinggi, karena banyak perusahaan yang mengenakan harga yang lebih tinggi guna mengompensasikan beban yang lebih tinggi. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun. Selanjutnya adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja bisnis 2018. Industri pariwisata. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 5,17%, pendapatan devisa meningkat, lapangan kerja bertambah banyak, dan juga merangsang pertumbuhan industri pariwisata serta dapat mendorong di pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional. Selanjutnya, industri perbankan. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 6,27%, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah yang peningkatan taraf hidup rakyatnya banyak. Selanjutnya yaitu industri transportasi. Pada laju pertumbuhan ekonomi ini terlihat adanya penurunan dari persentase yaitu 5,34%. Kegiatan ekonomi masyarakat juga ikut menurun, khususnya dalam pembangunan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi ini kurang berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang kurang baik untuk aksesibilitas masyarakat. Selanjutnya yaitu industri barang konsumsi. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 5,95%, memperbanyak ketersediaan barang
konsumen untuk masyarakat, sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik juga meningkat. Selain itu, dapat juga memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu industri farmasi. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya itu 7,8%, membuat meningkatnya produk obat-obatan dan jumlah pabrik industri farmasi, serta pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga harus meningkat. Pertumbuhan ini dapat mengurangi impor kebutuhan farmasi. Selanjutnya yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja bisnis 2019. Dalam industri pariwisata, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 4,97%, pendapatan devisa menurun. Lapangan kerja berkurang. Pariwisata kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional. Selanjutnya industri perbankan. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 8,49%, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah yang peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya yaitu industri transportasi. Pada laju pertumbuhan ekonomi ini terlihat adanya peningkatan dari persentasenya yaitu 7,55%. Kegiatan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat, khususnya dalam pembangunan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi ini berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik untuk aksesibilitas masyarakat. Industri barang konsumsi. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 6,41%, memperbanyak ketersediaan barang konsumsi untuk masyarakat, sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik juga meningkat. Selain itu, dapat juga memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Industri farmasi. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 7,82%, membuat meningkatnya produksi obat-obatan dan jumlah pabrik industri farmasi, serta pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga terus meningkat. Pertumbuhan ini dapat mengurangi impor kebutuhan farmasi. Selanjutnya yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja bisnis 2020. Dalam industri pariwisata, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 2,19%, pendapatan devisa menurun, lapangan kerja berkurang, pariwisata kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dalam industri perbankan, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 2,37%, terjadi penurunan yang kurang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, mendorong perlambatan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah yang peningkatan taraf hidup rakyatnya banyak. Dalam industri transportasi, pada laju pertumbuhan ekonomi ini terlihat adanya penurunan yaitu persentase 13,24%. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat menurun, khususnya dalam pembangunan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Hal ini dikarenakan terjadi imobilitas dari masyarakat akibat mewabahnya COVID-19. Jadi masyarakat jarang atau takut keluar rumah. Industri barang konsumsi. Pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu min 8,88%, menurunnya ketersediaan barang konsumsi untuk masyarakat, sehingga susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat banyaknya karyawan yang di PHK. Dalam industri farmasi, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 16,54%, membuat meningkatnya produksi obat-obatan, terutama berhubungan dengan kesehatan imun tubuh, dan jumlah pabrik industri farmasi juga meningkat pesat, serta pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga terus meningkat, terutama rumah sakit khusus menangani pasien COVID-19. Pertumbuhan ini membuat peningkatan impor kebutuhan farmasi, terutama vaksin COVID-19.
Selanjutnya yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja bisnis 2021. Dalam industri pariwisata, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 5,2%, pendapatan devisa meningkat, lapangan kerja bertambah banyak, dan juga merangsang pertumbuhan industri pariwisata serta dapat mendorong di pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional. Dalam industri perbankan, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya min 2,59% terjadi penurunan, yang kurang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan mendorong perlambatan ekonomi. Selanjutnya dalam industri transportasi, pada laju pertumbuhan ekonomi ini terlihat adanya peningkatan dari persentase yaitu 7,93%. Kegiatan ekonomi ini masyarakat juga ikut meningkat, khususnya dalam pembangunan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi ini berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas masyarakat. Selanjutnya dalam industri barang dan barang konsumsi, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 4,95%, memperbanyak ketersediaan barang konsumsi untuk masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik juga meningkat. Selain itu, dapat juga memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Industri farmasi pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 12,16%, membuat meningkatnya produksi obat-obatan dan jumlah pabrik industri farmasi, serta pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga harus meningkat. Pertumbuhan ini dapat mengurangi impor kebutuhan farmasi. Selanjutnya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kinerja bisnis 2022. Dalam industri pariwisata, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya 5,44%, pendapatan devisa meningkat, lapangan kerja bertambah banyak, dan juga merangsang pertumbuhan industri pariwisata serta dapat mendorong di pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur, termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional. Industri perbankan, pada laju pertumbuhan ekonomi persentasenya 1,50%, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah yang peningkatan taraf hidup rakyatnya banyak. Dalam industri transportasi, pada laju pertumbuhan ekonomi ini terlihat adanya peningkatan dari persentase yaitu 21,27%. Kegiatan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat, khususnya dalam pembangunan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Kegiatan ekonomi ini berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas masyarakat. Dalam industri barang konsumsi, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 9,76%, memperbanyak ketersediaan barang konsumsi untuk masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam dengan baik juga meningkat. Selain itu, dapat juga memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sebagainya. Dalam industri farmasi, pada laju pertumbuhan ekonomi yang persentasenya yaitu 6,45%, membuat menurunnya produksi obat-obatan dan jumlah pabrik industri farmasi, serta pertumbuhan fasilitas produksi peralatan medis juga menurun. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 sudah biasa diatasi dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.